Obesitas, sebuah kata yang sudah tidak asing di telinga kita, yang acap kali dianggap lumrah di masyarakat. Bahkan merupakan suatu indikator kebahagiaan atau kemakmuran. Tidak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Sebuah statement yang sering kali menjadi pembenaran dari kegemukan yang dialami oleh seseorang. Nyatanya, banyak orang belum menyadari bahwa saat seseorang mengalami obesitas, di saat yang sama, orang tersebut sudah mengaktifkan bom waktu yang dapat meledak kapanpun. Agung Aprianto, salah seorang pejuang berat badan berlebih, menyadari betapa berbahayanya obesitas bagi kesehatan dan ruang gerak aktivitasnya. Agung saat ini sukses menurunkan berat badan sebesar 90 kg dari timbangan 256 kg menjadi 160 kg dalam waktu 1,5 tahun. Pemilik akun Agung Gede ini juga menyebarkan strategi menurunkan berat badan dan diet yang tepat di berbagai media sosial miliknya. Bagaimana perjuangan Agung meredam ledakan obesitas? Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Denny Slim. Sah Selalu Ada Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan ngambil banyak hikmah lagi dari narasumber yang luar biasa. Kali ini dulunya beliau ini kelebihan berat badan. Banyak yang ngalamin juga nih zaman sekarang. Nah, tapi ini luar biasa. Kelebihan berat badannya itu nyampe 256 kg. Berhasil turun 90 kilo. Kita sambut aja beliau langsung. Mas Agung Gede. Ada kata gede. Nama aslinya siapa? Namanya Agung Aprianto. Aslinya? Ya. Gede mah panggilan lah ya. Gede mah julukan di sekolah. Julukan, alhamdulillah. Ya, 256 kilo. 256 kilo. Pas umur berapa itu? Baru 1,5 tahun yang lalu. Belum lama ya? Belum lama. Jadi lahir kan 93. Lahir 93. Kalau 91, Mirsa beda 2 tahun, terus akhirnya 256 kilo itu masih setahun setengah yang lalu. Setahun setengah yang lalu, betul. Dan mulai nyampe di 256 itu mulai dari kapan? SMA kah? Atau lagi? Sebelumnya memang udah dari kecil sampai di sekolah itu memang udah terkenal yang paling besar di sekolahan gitu kan. Sampai akhirnya yang sampai nge-trigger yang sampai besar banget itu after COVID. Dan memang jeleknya orang kayak saya ini dulu tuh nggak pernah nimbang. Biasanya orang-orang yang overweight itu alergi sama timbangan. Oke. Jadinya bablas. Akhirnya ya udah kita after COVID memang ada apa namanya sempat kena, terus akhirnya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa aktivitas, nafsu makan bertambah. Akhirnya iya kan? Zaman sekarang pesan makanan juga tambah gampang. Bener. Akhirnya sampai nggak kontrol, akhirnya ngefek ke tubuh, akhirnya wah ini harus berubah. Harus berubah ya, memang semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Titik baliknya apa sampai akhirnya ini stop, ini udah titik tertinggi, udah nggak boleh lagi, mulai hari ini harus berubah. Mulai gitu ya. Yang pertama banget, aktivitas sudah mulai keganggu. Iya kan? Aktivitas sudah mulai keganggu. Gerakan mulai susah beraktivitas. Kayak tadi juga cerita sholat nggak bisa berdiri ya? Sholat hampir 5 tahun nggak bisa sholat normal. Sholat di bangku pakai bangku, dipakai kursi. Iya, itu kurang lebih 5 tahun. Sekarang alhamdulillah kurang lebih 4 bulan ini udah mulai nyoba lagi sholat normal, alhamdulillah. Dan lebaran kemarin, lebaran lagi pertama sholat bisa normal. Alhamdulillah. Sekalian juga pengen tahu, bakat nggak sih? Maksudnya kan apakah dari keluarga juga memang turunan, kira besar seperti ini, atau cuman Mas Agungnya aja? Memang dari keluarga ada juga. Memang genetik dari keluarga ada juga. Cuman tidak dipungkiri gaya hidup yang nggak kontrol, kita nggak kontrol, terus juga jarang bergerak mungkin ya. Karena memang pas pandemi itu banyak banget juga, memang kan juga data dari Kementerian Kesehatan pun obesitas itu meningkat ya sekarang ya. Iya. Ya, dan orang harus aware akan itu gitu loh. Yang bikin jadi ningkat banget berat badan itu sebetulnya emang makannya banyak banget, atau sebetulnya makannya biasa, cuman kan kadang ada yang dia manis dikit, gula dikit, yang lain mah biasa aja, dia mah nambahnya naik banget. Ya mungkin kan kalau berat badan gitu kan naik kan karena kalori yang dikonsumsi berlebih ya. Dan akhirnya nggak dikeluarin. Itu dia. Makanya kan orang bilang kan defisit kalori. Ya itu yang dilakuin makanya orang gemuk. Itu surplus kalori. Ada instrukturnya yang dampingin? Awalnya sendiri. Awalnya sendiri.
cuman modal YouTube aja belajar lihat karena ya, saya banyak. orangnya tipikal yang mau belajar dan mau ngulik. Mau Oke. ngulik, saya belajar dulu apa itu diet, apa itu diet. Karena kan sebelumnya kan udah pernah mulai diet juga. Nontonin Udah Ade Rai belajar. gitu ya. Benar. Benar, dunia Adera ya dan segala macam. Semua metode pelajarin dulu. Akhirnya diterapin diri sendiri. Nemu yang Akhirnya paling cocok juga works, metodenya. Berhasil. Terus akhirnya join ada di satu komunitas namanya Body Fit Bayi Bagus. Jadi tuh pernah dengar? Itu waktu istri program hamil, Iya. ada gitu beliau harus kayak kardio di rumah. Ada videonya beliau. Ya, yang senam. Jadi bisa dibilang saya akhirnya kan senam pun saya awalnya pakai video dari beliau. Oke. Video-video. Sekarang udah ketemu langsung? Malah sering Udah jadi olahraga bareng. deket ya, Sering olahraga alhamdulillah. bareng gitu kan. Alhamdulillah. Akhirnya didampingi sampai turun 90 gitu sama beliau? Didampingin beliau dengan cara olahraganya, pilihan-pilihan olahraganya. Karena kan memang untuk case seperti saya ini yang obesitas nggak boleh high impact ya olahraganya. Iya. Harus olahraga yang karena kan lutut ini tekanannya luar biasa ya. Iya. Dan yang saya rasakan dulu itu luar biasa. Jadi triggernya itu macam-macam dari saya nggak bisa bergerak banyak karena kaki saya sakit. Kaki saya sakit, lutut saya sakit sampai ke semuanya kakinya. Jadi yang nggak trigger itu semua jadi makin lama makin nggak bisa bergerak. Karena, iya. Oke. Nafas ngos-ngosan kayak gitu-gitu. Iya, ngomong doang ngos-ngosan. Ngomong ngos-ngosan. Padahal nggak lari-lari. Iya bener, ngomong aja ngos-ngosan. Gitu. Sekarang alhamdulillah. Sekarang berarti ini sudah turun sampai 90 kilo. 92 sih lebih tepatnya. 92. Turun lagi 2 Sekarang kilo. 106? 164. Masya Allah. Masih target mau sampai ke? Targetnya insya Allah yang terdekat. Dulu Agung punya target dari waktu berat badan 200, targetnya 150 kilo dulu. 150 dulu. Jadi target goalsnya di 150 kilo dulu. Nanti udah Bertahap 150 ya? kilo, bertahap lagi turun lagi. Jadi ada tahap-tahap. Step-stepnya, nggak bisa langsung semuanya. Dan juga ini pasti juga ya, dialami oleh banyak orang. Karena sekarang orang nyari duitnya juga banyak yang udah nggak kayak dulu harus nyangkul, harus gotong-gotong sesuatu. Ada yang cuma benar-benar duduk di depan kamera berjam-jam, sedangkan makan manis, martabak, udah mau martabak, pakai boba, brown sugar, wah. Betul, betul. Karena kan nggak ketahuan ya kita makan. Iya, ngukur kalorinya gimana itu? Dulu kan cuek ya. Iya. Cuek, bodo amat gitu. Mau Bodo amat, yang kalori, penting saya doyan. yang penting saya suka, enak, bisa beli, bisa makan enak, tidur nyenyak. Padahal, wah itu mah. Sekarang lihat kayak gitu udah, kayaknya udah langsung Enggak ya. punya ketakutan Sorry. Karena perjuangannya kan luar biasa. luar biasa. Berarti sekarang udah bisa ngukur ya, ini kira-kira kalori ini sepiring ini nih kalau pakai lauknya segini segala macam, ada ilmunya ya? Sebenarnya ada ilmunya, ada hitungannya juga. Cuman karena memang udah 1,5 tahun ngejalaninnya, jadi kayak tahu gitu, kayak udah tahu, oh ini kira-kira misalkan dapat makanan yang kita misalkan nggak prepare dari rumah atau nggak prepare sendiri, kira-kira dalam sepiring itu kita bisa takar-takar sendiri. Kira-kira ini yang nggak dimakan, ini yang boleh dimakan. Masya Allah, nanti kita bakal tanya ilmunya ke Mas Agung ya, gimana caranya nakarnya, dan kita akan tanya-tanya beliau lagi, tapi kalian jangan kemana-mana, tetap di Sa. Gimana caranya kita kalau makan itu ya kita merhatiin kalorinya. Kalau yang Agung jalanin ya, kalau memang kita nggak, yang paling bagus adalah kita prepare sendiri. Bikin sendiri, nyiapin sendiri. Susah gitu, susah. Lebih susah lagi kalau lu masuk ke rumah sakit sih. Betul. Selalu ada hikmah, baik lagi dengan Mas Agung nih, alhamdulillah kita akan tanya-tanya ke beliau. Jadi ternyata tadi yang jadi penyebabnya adalah udah mulai muncul kesadaran diri ya, bukan karena bully. Karena bully pasti dong, ada dong. Bully pasti ada. Untungnya saya tipikal orang yang cuek amat dan bodo amat tentang bully itu. Nggak dengerin apapun itu. Atau yang dibully disikat sekalian biar kekapok. Lebih tepat itu juga. Karena memang saya orangnya agak-agak ugal-ugalan sedikit lah. Memang kayak orang yang ngebully itu kayaknya lu nggak cocok untuk ngebully gue deh. Iya. Gitu, dianggap gak worth it aja siapa lu sih. Siapa lu ngebully gue gitu kan. Kayaknya memang saya orangnya juga orang berontak juga. Malah yang saya bully ya kita sikat balik aja. Iya. Gedean kita kok. Iya. Tapi aman sih kalau masalah bully aman, cuman ya memang nggak dibawa baper aja gitu. Dan sekarang akhirnya ikut didakwahin juga nih, dibuatin kontennya. Iya, secara tidak sengaja kok. Oh jadi awalnya gimana itu bikin konten? Awalnya dan tujuan nggak pernah niatan untuk konten, nggak ada pernah niatan untuk hanya untuk dokumentasi pribadi aja di sosial media. Karena kan sosial media kita tadinya isinya cuman
kehidupan pribadi, lifestyle, jalan-jalan, kulineran dulu kan. Apalagi saya, jadi orang-orang kayak saya ini, orang-orang big size kayak saya ini adalah juri makanan masakan paling jujur sedunia. Kita tahu makanan yang gak enak, kita tahu makanan yang gak enak. Ya kan? Sosial media kita isinya itu. Akhirnya kita, waktu saya di berat badan 250-an itu, saya mungkin jarang posting ya untuk kehidupan saya. Tiba-tiba muncul dengan postingan olahraga. Dari situ teman-teman yang lama nggak konteks, nggak keep in touch, akhirnya ngedukung. Banyak banget yang DM. Karena ternyata ngalamin hal yang sama juga? Mungkin ya, mungkin hal kayak gitu. Terus banyak yang dukung, banyak yang komen segala macem. Akhirnya sempet waktu pertama kali mau posting pertama kali itu sempet ragu-ragu. Ini Agung yang dulu tuh nggak pernah posting olahraga atau lifestyle sekalipun. Dan saya di titik pun ini pun saya nggak pernah berpikir bisa sampai terjun di dunia kesehatan gitu. Masya Allah. Akhirnya kok banyak yang DM, saya ngasih semangat. Inspirasi. Akhirnya saya ngonten dan saya ngonten di 250 kilo itu. Ternyata dengan konten saya banyak di Indonesia ini orang dengan berat badan 200 kilo lebih. Dan mereka udah nggak tahu harus ngapain. Dan mereka nggak tahu harus mulai dari mana. Dan kemarin ada salah satu follower saya yang pernah saya keep in touch sama saya juga. Konsultasi ya. Sudah berpulang gara-gara obesitas di Kalimantan. Ya. Bener-bener bisa nyampe ke titik itu ya merenggut nyawa ya. Obesitas salah satu yang nge-trigger banyak pemicu penyakit. Iya, banyak sampai akhirnya tentu itu berkaitannya sama nyawa ya. Betul. Nah sekalian spill juga dong berarti ini apakah mana yang lebih baik? Apakah terus aja makan gak peduli tapi olahraganya gila-gilaan? Atau misalkan malas olahraga tapi makannya yang penting dijaga? Nah, gini kok Denis, ya Agung mungkin bukan expert di dunia kesehatan ya, tapi Agung udah mempraktikan pelakunya, namanya yang menjalankan. Praktisinya, sudah 1,5 tahun menjalani. Ternyata bukan dari cuman olahraga aja, olahraga tuh ternyata cuma 15% atau 20% dari proses penurunan berat badan. Dan sisanya itu hanya makanan. Dari makanan yang kita konsumsi. Seperti itu kok. Berarti justru dijaga ya idealnya. Bagaimana apa yang harus dimakan, makanannya. Nah kasih tahu dong berarti nih, rangkaian makanan selama waktu program itu apa aja? Sebenarnya simple aja sih ya kalau untuk makanan, kita makanan yang rendah kalori tentunya. Kita stop tepung-tepungan. Kayak contoh kita dulu sebelum kita mulai diet, kita makan nasi, kita misalkan beli di warteg, udahlah nasi, udah karbohidrat, kerupuk, gorengan. Lauknya apa? Gorengan. Santan, ketemu tempe protein, cuman ditepungin. Ditepungin, diapain? Digoreng. Minumnya apa? Es teh manis. Setelah itu, setelah makan, minum, pengen nyemil kan? Nyomot gorengan. Gorengan lagi. Nah, sekarang gimana caranya kita kalau makan itu ya kita merhatiin kalorinya. Kalau yang Agung jalanin ya, kalau memang kita nggak, yang paling bagus adalah kita prepare sendiri. Bikin sendiri, nyiapin sendiri. Susah gitu. Susah. Lebih susah lagi kalau lu masuk rumah sakit sih. Betul. Banding-banding ibarat nih motor gembok atau jangan ribet. Lebih ribet motor lu hilang daripada ribet motor lu hilang dibanding ribet ngegembok. Logikanya kayak gitu sih. Normalnya tuh berapa kalori sih sekali makan bagi yang nggak ada ilmunya? Setahu Agung kalau untuk berat setiap orang tuh berbeda-beda kebutuhan kalorinya, ada kalori maintain, ada kalori surplus, ada kalori cutting gitu kan. Kalau untuk setiap orang itu ada kalkulator tuh kok di aplikasi juga ada. Bisa ada hitungannya sendiri hitungan ada. Jadi kayak ada kalkulator BMI juga kan? Iya, mungkin teman-teman yang berat badannya di atas 150 kilo, di 100 kilo itu mungkin turun lebih cepat. Dibandingkan teman-teman yang punya berat badan 70, 80, itu pasti sebulan tuh cuma 2 kilo atau 3 kilo. Apa 1 kilo. Stres yang paling cepat. Stres sekarang timbangannya nggak turun-turun, karena nggak sabar. 24 jamnya apa Mas Agung? Dari 24 jamnya dari bangun. Agung sih dari yang awal-awal belajar namanya intermittent fasting. Dan di Islam pun kan puasa itu kan memang bagus banget. Di kesehatan pun diakuin puasa itu luar biasa manfaatnya. Jadi intermittent fasting, tambah juga walaupun bolong-bolong mencoba untuk Senin Kamis juga. Dan di Ramadan kemarin alhamdulillah turun 12 kilo kok. 30 hari full kan? 30 hari full. Iya, alhamdulillah. 30 hari full. Dan kita olahraga dalam posisi puasa, itu adalah olahraga paling bagus untuk pembakaran lemak.
Iya, karena dia jadi ngambil cadangan makan, nggak ada makanan soalnya. Nggak ada gula. Nggak ada. Karena nggak ada gula lagi drop-dropnya. Yang dipakai lemak cadangan di tubuh kita. Itu yang ngegerogotin lemak. Iya. Kalian penasaran lagi tentang gimana rangkaiannya? Abis ini kita bakal kulik lebih lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Kok ibadah udah makin susah ya? Iya. Sholat udah pakai bangku, ngeliat orang sholat normal, kayaknya enak gitu. Kangen sujud kok. Kangen sujud tuh, ya. Kangen Saya 5 sujud. tahun nggak pernah sujud, saya kangen sujud. Sah, selalu ada hikmah. Balik lagi dengan bintang tamu inspiratif kita, Mas Agung Gede. Tuh yang akan makin kesini nanti bukan makin gede, makin kecil insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin. Tadi kita sudah tanya tentang intermittent fastingnya dan juga rangkaian 24 jamnya. Tadi sekaligus kan baru intermittent fastingnya. Terus olahraga yang dilakuin rutin apa biasanya Mas Agung? Olahraganya memang Agung kan memang dari 256 kilo. Iya. Dan sekarang alhamdulillah udah turun 92 kilo di 164 sekarang kok. Awal-awal itu boro-boro untuk jalan jauh ya. Iya. Untuk berdiri aja dari tempat tidur untuk kamar mandi tuh susahnya bukan main. Jadi Agung mulai itu dulu untuk mungkin teman-teman juga ada yang mau mulai juga karena obesitas tuh pasti punya keluhan di kaki. Iya. Senam sambil duduk. Mungkin Ko Dedis tahu ya. Iya, Mungkin channel yang senam itu body fit yang saya tadi bilang itu. Bagus. Ya. Itu ada senam yang sambil duduk yang khusus lansia dan obesitas. Oke. Betul. Jadi senam sambil duduk orang bilang emang itu berfungsi ya gitu. Ngepek emangnya. Emang efek gitu senam sambil duduk. Iya. Efek. Buktinya saya dan teman-teman obesitas lainnya saya selalu sarankan coba kamu senam sambil duduk. Karena kalau jalan jauh pun dipaksa untuk jalan jauh, khawatir kaki-kakinya sakit semuanya. Untuk awal-awal sebelum saya bisa otot saya kuat sekarang alhamdulillah saya senam sambil duduk dan terus coba pelan-pelan senam sambil berdiri. Terus akhirnya dibantu sekarang jalan kaki dan nge-gym sekarang. Yang penting tiap hari harus ada kebakar terus semuanya. Betul, harus ada pergerakan lah istilahnya. Tapi kan ada stigma tuh gara-gara banyak iklan-iklan makanan anak-anak atau gimana, justru yang sehat itu yang gembil-gembil, montok. Iya, betul. Nah itu gimana tuh dari kecil udah sengajain montok? Gak apa-apa nanti yang penting gedenya bisa diet. Yang diet kan anaknya. Bukan kalian yang enak-enakan foto doang. Betul kok. Coba komentar aja. Jadi gini kok, Agung selain mengedukasi teman-teman yang berjuang, membagikan perjalanan Agung melawan obesitas seperti itu. Agung juga kadang-kadang nge-mention nyentil ibu-ibu yang punya anak-anak. Iya. Kalau stigmanya keluarga Indonesia itu anaknya sehat ya, gendut ya. Iya. Gemes banget ya. Gembil. Gendut banget ya gitu ya. Orang penyakit ginjal juga gembil bibinya. Itu salah satu juga orang tua yang harus diluruskan ya. Diluruskan. Jadi stigma nggak apa-apa gendut yang penting sehat itu. Menurut saya itu salah. Kontradiktif ya. Salah, nggak apa-apa gendut yang penting sehat. Yang penting lo sehat. Gitu loh. Ya saya tidak menyalahkan diri saya. Saya dulu sebenarnya ya udah saya sudah mau diakui, sudah diperbaiki. Sudah diperbaiki, mencoba lebih baik lagi. Kasih ini dong pesan kepada yang nonton nih ke kamera, bagi yang mungkin juga pengen lagi nurunin, lagi berjuang, enggak motivasinya. Buat teman-teman di rumah sana, pejuang obesitas dan yang masih overweight, yang masih obesitas, jangan menyerah, jangan pernah takut untuk mencoba. Lakukan dulu, setiap perubahan pasti itu akan menjadi perubahan yang besar untuk diri kalian. Jadi jangan pengen cepet-cepet punya badan yang ideal, pengen cepet-cepet kurus, pengen cepet-cepet jadi keker badannya gitu ya. Pelan-pelan aja dulu, 1 kilo, 2 kilo, itu sangat berharga buat kalian. Jadi buat teman-teman di seluruh Indonesia, seluruh dunia yang nonton ini, tetap semangat, kita sehat bareng-bareng, kita sehat sama-sama. Masya Allah. Semangat. Salah satu juga ya kok ya. Salah satu juga. Yang pertama memang saya udah, kok ibadah udah makin susah ya. Iya. Sholat udah pakai bangku, ngeliat orang sholat normal, kayaknya enak gitu. Kangen sujud kok. Kangen sujud. Ya. Kangen saya 5 sujud. tahun gak pernah sujud, saya kangen sujud akhirnya kan. Masya Allah. Gimana caranya gue bisa, aduh ini kalau cerita ini agak sedih juga gitu kan. Masya Allah. Kayak ngeliat orang tuh iri gitu. Iya. Iri pengen sujud lagi. Terus Masya Allah. sering lihat di berita ada mungkin pernah denger juga ada orang obesitas meninggal yang nyusahin. Iya. Saya overthinking nanti takut keluarga saya jadi omongan tetangga dengan misalkan saya tiba-tiba meninggal dengan berat badan yang 250 kilo itu tiba-tiba nyusahin orang.
Iya, nggak mudah itu ngurusnya. Yang terakhir kok. Apa? Saya overthinking, saya datang ke pemakaman saudara keluarga gitu ya. Kayaknya saya bakalan susah deh kalau orang tua saya meninggal, saya untuk ngebantu nguburin tuh saya susah deh. Iya kan. Dengan berat badan segitu kayaknya saya nggak bisa masuk ke dalam. Apalagi gitu. Saya nggak bisa ngantar ke dalam. Akhirnya saya kepikiran, kayak gue harus berubah deh. Gue harus bisa ngerawat orang tua gue sampai tua, sampai bisa nganter. Mungkin kalau saya nggak tahu, umur kita nggak ada yang tahu ya kok ya. Mungkin saya duluan, mungkin beliau duluan gitu orang tua kita. Saya ngeliat, oh kayaknya saya nggak bakal bisa nih kalau dengan saya segini ngantar orang tua saya sampai ke bawah tuh saya nggak bisa deh. Harus berubah. Masya Allah, ini motivasi buat berubah ya. Jadi nggak cuma tadi secara kesehatan juga, tapi tadi sudah ada panggilan iman. Rindu dengan sujud, ingin memudahkan urusan sendiri dan keluarga. Masya Allah, mudah-mudahan yang nonton hari ini bisa terinspirasi oleh Mas Agung. Makasih banyak Mas Agung. Terima kasih banyak Koko. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa jadi pahala jariah bagi beliau yang udah ngikutin caranya beliau, ikutin terus kontennya beliau ya. Dan kita akan ngambil hikmah lagi sebanyak-banyaknya di Selalu Ada Hikmah. Nantikan episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.